Nah, jadi Heha Production itu adalah suatu perusahaan seni pertunjukan yang sudah berbadan hukum, yang memberikan pelatihan dan workshop seni peran dan seni pertunjukan em, untuk siapapun yang ingin belajar atau mengulik seni peran dan seni pertunjukan. Kami ada kelas-kelasnya, kemudian ada komunitasnya juga setelah selesai kelas. Um, Mimpinya sih setiap tahun selalu mengadakan pertunjukan, um, pertunjukan sendiri, jadi ya, membawakan karya original dan karya adaptasi dari penulis-penulis klasik. Um, Kemudian, hai Rian, kami berlokasi di Ciranjang nomor 24 Bravo, tapi saat ini kita semua virtual. Kita panggil Mbak Putri sekali lagi ya. Kabarnya successfully sent invitation-nya. Jadi ya production tahun lalu kami memproduksi suatu pertunjukan berjudul Calon Manten yang nanti akan kita tayangkan di bulan Juli, karena tahun lalu pertunjukannya bulan Juli, jadi semacam anniversary-nya gitu deh ditayanginnya. Maaf yang udah nunggu-nunggu videonya ya, setahun banget. Kemudian saat ini mungkin sudah ada berapa? 30-an ya, 30-an alumninya kelas acting kami yang disebut Studio Acting Heha. Itu setiap 3 bulan kami rekrut peserta baru. Bulan ini akan selesai peserta yang seri ke-8. Nanti mereka akan ujian. Nah, biasanya kalau di Heha itu setiap setelah selesai kelas ada ujiannya, dan ujiannya itu Putri Ayudia. Pakai anting-anting dia hari ini. Anting, iya nih, biar nggak bosan melihat diri sendiri ya. Cantik banget. Aku konsisten ya, aku konsisten. Konsisten loh dari kemarin. Iya. Bagus banget ya Mbak, itu biru apa ungu? Biru. Ini biru. Biru tua ya? Biru tua. Navy. Jadi supaya matching sama sapu tangan aku. Ya Allah, lucu amat sapu tangannya kawon. Iya, biar matching. Ya ampun. Oke. Halo semuanya, maafkan ya tadi buka-buka mana nih gitu. Iya ya, sekarang ini suka gitu ya dengan teknologi. Yes. Thank you for coming ya, Put. Sama-sama. Thank you udah ngajakin juga. I am Willem. Jadi teman-teman, inilah dia Putri Ayudia, aktor perempuan yang aku cintai dan aku kagumi. Bisa aja Nataya Bagja. Iya loh. Jadi kita hari ini Put mau ngobrol soal aktor tubuh dan emosinya. Apakah itu bekal bagi aktor ataukah itu sesuatu yang stereotipikal? Jadi terutama untuk aktor perempuan ya, karena kan kita di bulan ini kan dunia Venus, jadi semuanya yang berhubungan dengan dinamika kehidupan perempuan di industri kita ini, industri yang ajaib. Jadi itu temanya, tapi sebelum kita masuk ke tema itu, seperti yang aku bilang di caption, bahwa setiap kita ketemu itu kita selalu hanya berbicara soal karya-karya dan kerja-kerja. Jadi aku pengen tahu dulu nih, seorang Putri Ayudia, yang aku yakin juga ini masih misteri juga ya di mata para penggemar, fansnya Putri juga kayaknya. Ini misterinya nih. Jadi kalau apakah namamu itu ada artinya? Karena aku Ayudia itu kan kayaknya bunga ya. Tapi apakah sebetulnya nama atau filosofi dari nama Putri Ayudia itu? Kalau yang aku tahu dari dulu orang tua aku bilang sih, nama aku depannya ada Anisanya Mbak.
Jadi Anissa, Oh, Putri, Ayudhya. Artinya oke. perempuan, perempuan, perempuan. Nah, bercandaan kita Oh my kalau goodness. kalau minus kali minus jadi plus, tapi kalau minus 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 jadinya minus juga gitu. Terus kita suka kadang-kadang, oh putri putri putri, pantesan jadi kayak laki gitu. Kamu kayak Tapi laki dari mananya ya? Aku bingung. sangar, nggak ada makeup Terus makeupnya, karena nggak ada bisa makeup. Nah, ini kan memanjat baru. mendaki gunung. Nah, tapi kan ini baru agak-agak perempuan dikit pakai rok kan semenjak ketemu Heha udah begitu, semenjak kerja habis dari Ya. Putri Indonesia gitu udah Mm. begitu. Dulunya kan ya ampun, dari belakang tuh kayak laki beneran, nggak kelihatan kayak perempuan, kayak laki gondrong aku tuh Oh dulu. my God, mas-mas ya. Jadi kalau di bis, Mas, mas, mas-mas, betul. tolong kasih duduk nenek-nenek gitu. Terus pas nengok, oh, Aduh. Oh baik, tapi nggak apa-apa kalau nenek silahkan gitu ya. Nah itu tuh ya kalau dulu sih memang memang banyak ya apa memang dari dulu kayaknya aku selalu kompetitif banget kan. Jadi mm, kalau di sekolah gitu apa kalau olahraga pasti dikelompokinnya sama cowok-cowok gitu kan. Kalau secara mm, fisik sih gak aku nyangka lumayan ya. lumayan lumayan kompetitif gitu. Terus, Mm, ya jadi aku oke. bisa mengerti ya, sudahlah. Mungkin karena nggak mau kalah aja gitu. Jadi pengennya tetap. Sementara kan kalau dalam beberapa bidang, terutama kayak olahraga kan pasti dibedain ya cewek sama cowok. Dan itu memang karena Mm, kebutuhan biologis gitu, bukan karena ya, apa-apa yang lain gitu. ya, ya, Terus ya. kalau bener banget Bang Jo tuh setuju tuh aku Ayodhya tuh nama taman Kak di Barito. Iya loh. Tapi Ayodhya juga ada sebuah taman keputren di cerita perwayangan Jawa Ya, gitu. Tempatnya betul. para putri itu ada namanya tamannya Ayodhya. Tapi Mm. jadi Ayudhya jadi perempuan gitu. Jadi konon katanya itu kayak putri kali tiga aja gitu. Ya ampun, berkah banget loh Indonesia kalau putrinya ada tiga. Jadi satu bisa tetap Waduh. tetap di panggung, satu bisa tetap di film, satu bisa tetap menjadi duta-duta segala macam yang berhubungan dengan kemanusiaan ya, Bo. Au, luar biasa ya. Nataya bahagia apa artinya? Ah, Bahagia jadi bahagia gitu. no no, aku sebetulnya mencatut nama suamiku aja macam Farah Queen gitu ya. Nama tengah suamiku tuh Hmm. Bahagia gitu. Jadi aku mencatut. Kayaknya seru Hmm. juga nih kalau gue bikin nama panggung ada pakai bahagianya gitu kan. Karena Oh. namaku terlalu repot untuk di pronounce gitu. Jadi akhirnya Tapi aku bilang boleh sama disebutkan suamiku, boleh. boleh nama asli Nama aku. panjangmu siapa sih Mbak? Iya, aku tuh nggak tahu loh. Ya Allah, teman Nama macam apa panjang. aku ini? Tidak apa-apa. Karena aku yang memutuskan untuk merahasiakan itu, Cie. Oh baik, kali ini kita kuak rahasia Nataya. Ya. Silahkan Bu. Jadi kalau nama asliku sih Nataya Aryatni. Entah artinya apa, Jawa tapi banget. kakekku bermimpi. Actually Aryatninya tuh Hindu ya, karena kakekku kan Hindu, jadi dia bermimpi Oh. punya cucu harus namanya ini gitu. Terus akhirnya ya sudah dipakaikan lah itu di Aryatninya itu di Nataya. Sementara kalau Nataya itu artinya adalah singkatan. Dari Eh, Papaku tuh hobi singkat menyingkat apapun ya. Jadi akronim ya. akrostik kalau bahasa Inggrisnya akrostik. Jadi anak Akrostik. art Jadi, Nataya itu adalah anak Jakarta Raya. halo, halo, halo. Ya, Apa lag? Bajingan. aku bisa Eh, mendengarmu dengan dengan jelas kok Mbak, aman. Oke. Jadi Nataya itu anak Jakarta Raya gitu. Ya Allah, beneran. Iya, tapi aku belum terlalu hafal Tanjung Priuk sih, jadi belum terlalu Jakarta gitu ya. Ya Allah, wah, wah ini menarik ini. Menarik sekali ini. Ya, ya, Kamu ya, ya, ya. putri-putri, aku nggak pugu gitu, jadi anak Jakarta Raya. Ih, Makanya, ah dong tapi Jakarta aku tuh abis. sebetulnya sebel banget tinggal di kota ini gitu ya. Tapi ya ya udah namanya itu. Jadi kayaknya mungkin kalau aku pindah kota, jadi akan sangat membingungkan gitu loh kok gitu ya. Jadi aku Ya nyaris tapi tidak pernah keluar dari ketahuan. Jakarta. Ada Banon. Nah, ya ampun Baron, aku nonton kamu setiap subuh loh.
Oh, Kece banget, ada Banon dan Ben. fans. Mantap. Yo, barengan sama Deddy Corbuzier ya. Oh, Terus ada Mas Ardan juga. Hai Mas Andi Ardan, Ardan. peluk Ini dari mungkin karena ada kejauhan. kata-kata tubuhnya ya, jadi kayaknya para Hmm, pantomimers muncul semua nih. pada muncul. Aduh, percayalah kalau kalian ke arah sana. Nah, Jauh dari bayangan. pertanyaan berikutnya. Yes. Eh, apa sih kehidupan masa kecil seorang putri-putri-putri ini? Seperti apa? Sehingga Seperti kamu menjadi seorang perempuan yang sekarang ini gitu. yang menarik adalah dari sejak kecil ternyata aku tuh menemukan sebuah buku di atas yang aku baru nggak tulisannya menangani anak ADHD gitu. Oh, Terus apakah ketika itu kamu? tak tampaknya ya, aku tuh nggak bisa diem memang dari dulu Ya, tapi ya, ya. aku ingat betul bahwa aku memang nggak bisa diem. Terus aku cuma bisa diem kalau dikasih kertas krayon. Jadi aku Oke. gambar banget dari dulu. Oh wow, Eh, oke. That's new. bahkan That's new. iya ya, in fact bahkan sampai dengan aku kelas 6 SD, aku selalu ikut lomba gambar setiap minggunya dan dari situ bisa nabung. Ih bayangin Oh aja my bisa God, dapat you always win. 300.000 sampai 500.000 per minggu kalau kita ikut lomba gambar, kalau menang. Oh my God, seru banget. Nggak always sih, nggak always. Tapi eh, kita selalu karena sangat kompetitif dan biasa kalau Itu anak-anak itu banyak kan juga ya. orang tuanya yang sangat kompetitif. Jadi kadang-kadang Hmm, lebih kompetitif orang tuanya lebih daripada kompetitif anaknya orang. gitu. Ya, Heeh. betul. Kadang-kadang kalau kami kan sukanya coret-coretnya ya. Kita emang suka gitu. Ya, Anak-anak kan, nah ya udah. Jadi kita dapat teman, tapi juga kita tahu bahwa kita bisa mengukur gini, siapa yang ikut di lomba lukis yang ini. Jadi sehari itu bisa ada 2 sampai 3 hmm, lomba lukis. Jadi kalau di busy. lokasi pertama, oh very busy. Di lokasi yang pertama ada si A, B, C. Yang kita tahu A, B, C, terus habis itu lokasi 2 ada D, E, F. Yang kita tahu kalau mereka ikut, mereka akan ada di deretan 3 besar atau sampai harapan 3. Jadi Oh my God. didominasi tuh wajah-wajah pemenangnya tuh dia. Terus kita mikir sampai kalau jurinya ini dia sukanya gaya yang kayak gini. Itu tuh bayangin tuh zaman dulu tuh Oh sampai my God. aku Kamu mengingat udah. kembali. Aku sih nggak terlalu cuman aku mengingat kembali ternyata That is strategi itu pun so sudah new. applied dari dulu. Ya, ya. Dan kalau misalkan di sini kita belum selesai, misalkan lombanya jam 8 sampai jam 10 pagi. Terus habis itu ada lomba lagi jam 1, kita bisa pindah lagi ke lokasi lain, Mbak. Jadi Oh emang my God. seambisius itu dari dulu. Terus setiap ada Gokil. alat alat lukis baru tuh kita selalu update gitu. Ini sampai sekarang ada alat lukis yang belum habis dipakai dan zaman dulu ngetren banget namanya karandas rayonnya. Buat yang melukis mungkin I tahu. know You that. know? Udah Nah, lama itu banget lucu nggak banget pegang karena itu, sumpah. Oh my terobosan. Kalau God. dulu ada watercolor pencil, Iya, karandas adalah watercolor crayon. iya. Gitu. Oh my Seru banget. goodness. Jadi that's my past, my Oh, childhood penuh kita dengan kompetisi. kita di ending ini saling face sketch yuk. I sketch your face and you Oh my sketch god. my face. Mbak, jelas sketch saya bukan soal kamu mulai gak? Aku kemarin akhirnya mencoba menggambar lagi. Pas banget. Jadi, ini lucu banget ya. Jadi kayak revisiting ourselves kan selama Astaga, kita ada si lagi Tono dalam ini nggak karantina ini. bosen-bosennya ya. Hai Tono. Terus kemarin dengan cucu-cucu perempuan tiba-tiba kami online untuk untuk ngelukis bareng. Lucu banget ya. Terus temanya adalah Wow. ngelukis jam 1, temanya brunch. Jahat banget gak sih? Terus 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 mana lihat? akhirnya aku ini, tapi ini udah lama ini ya, bener-bener maafkan. Ada yang bisa mengenali nggak ini gambar apaan? Enggak ya? Telur Tahu mata kelihatan kan sapi telur mata sama sapi. roti. Kalau aku seorang vegan, aku akan mengatakan, oh itu telur mata sapi, kemudian ada radicchio di atas roasted Radicchio pumpkin. apa? Wah, Oh, kalau kamu kalau aku bukan vegan, vegan, kamu akan bilang itu adalah roti bermentega, bertelur mata sapi, uh, dan beef bacon.
Oh, you're right. Itu memang betul. Bener loh. Woo! Jadi dengan segala segala kesederhanaan gambar itu masih ketebak ya. Baik. Masih Jadi jelas banget banget. aku sangat surreal ya. Jadi pendekatanku bukan realis. Jadi kalau minta aku men-sketch wajah kamu, bersiaplah dengan apa yang akan keluar nantinya. No problem. Aku lebih abstrak. Lebih abstrak. Nih, aku boleh That's nggak sih meneruskan interesting. ini? That's interesting. Meneruskan ini bahwa aku senang banget. Sekarang kan aku ada yayasan mau dibilang film workshop. Nah, Hmm. yayasan ini kita menanggapi pandemi ini punya crisis center. Oh, good. Crisis Okay. centernya salah satunya adalah lelang.seni untuk memfasilitasi semua teman-teman yang suka seni rupa, mau gambar, mau patung, mau apa segala macam, bisa foto hasil karyanya Hmm. 300 kali 300 pixel kalau nggak salah, terus dikirimin. Habis dikirimin, nanti akan ada kurasinya. Kalau Hmm. udah oke, nanti Hmm. bisa dijualin dan pembelinya akan mendapatkan produk turunan. Bentuknya apa produk turunannya? Tote bag, Oh, kaos, sepatu kolateralnya gitu. ya, ya, Tapi ya. yes, yang aslinya tetap dipegang dan Merchandise. jadi miliknya, Hmm. ya merchandise betul, tetap jadi miliknya seniman yang aslinya gitu. Kalau teman-teman mau ikutan itu modelnya lelang seni, Oh, jadi mau dong. pengen Mau memfasilitasi banget kamu teman-teman. Ayo infoin, nanti aku share ya. share ya ke Heha ya. Jadi Ya, biar kita will bisa do. share ke lebih banyak orang lagi. Itu seru banget sih. Terima kasih. Kan Apa? terinspirasi kalian ini. Kamu ini yang nggak berhenti ngebantuin orang kayaknya. Ada aja idenya dan mikirin banyak orang. Karena aku pernah berada di posisi mereka gitu loh. Jadi walaupun pada saat itu Pemikirannya. tidak tidak bukan zaman pandemi, tapi ya eh, pernah lah. Perjuangan seniman lah, perjuangan kita ini Enggak harus sih, dibagi kalau bersama. kalau aku nggak ada Oh hubungannya iya, dengan menjadi oh seniman iya. karena pada waktu itu aku hanya ingin membuktikan apakah Mhm. dengan apakah aku seorang manusia yang bisa survive dengan skill aku tanpa aku harus Ah, mengemis-ngemis cari kerjaan ke tempat lain gitu, ke sesuatu tempat lah oh, intinya. Sok tahu banget biasa lah keteguhan umur yang luar umur biasa. 26 I can do anything, I can just not work gitu kan, jadi ya sudahlah. Oh my God, aku ngapain di 26 ya? Well, Oh, pasti kamu sedang berteater karena kan kamu berteater dari SMA. iya sih, itu bener sih. No, I Kamu mean maksudnya SMA di aku mana selalu sih, Put? ngerasa 70 Mbak. Oh, ampun. Oke. Ah, ah. Terus kayak selalu bercandaannya kan anak 70 tuh antara lulusnya jadi Hmm, atau kolaps gitu aja pilihannya, kayak nggak ada di tengah-tengah gitu loh. nggak Kayak semua boleh anak ya. 70 nggak boleh. Terus Harus opposite apa ekstrim. bandel-bandel yoi, terus bandel-bandel banget, tapi ya memang 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 sih memang berani-berani dan punya cara sendiri gitu untuk survive. Makanya kamu selalu ini ya. Apakah itu bisa nggak sih itu jadi sesuatu yang kamu jadikan semacam bukan pemicu ya, tapi kayak sesuatu yang um, secara Apa otomatis nih? itu membuat kamu Mm-mm. jadi orang yang lebih pede, lebih berani mengambil resiko ketika memutuskan untuk ya sudah aku mau bersetia pada seni peran nih. Kira Oh seperti bukan, itu nggak? waktu Oh, itu oke. kalau mungkin kan aku di waktu SMA itu atlet. Jadi aku Oh, merasa oke. bahwa being an athlete itu justru yang sangat menjaga ininya, sangat menjaga semangat aku dan disiplin aku. Mm. Dan seperti kata Anthony Hopkins dalam Jimmy Kimmel, sih maksud gitu. Oh. Ditanyain apa rahasia, baru kemarin banget nonton dia, aduh dia keren banget. Baru ditanyain apa rahasianya sih, dia kan udah umur 80 plus ya. Terus kayak apa rahasianya, kalau if there's any wisdom Iya. yang bisa kamu share gitu, Ampun. kira-kira apa? Keep on going, kata dia. Dengan cepat dia menjawab itu, keep on going, don't give up. Cuman itu, dan itu bener banget. Emang kedengarannya Iya, klise iya ya, klise, tapi I think juga sih. that's the only thing that we can do. Dan buat seniman di Indonesia Ya, itu jadi penting banget sih, Manat, ya. kalau menurutku. Resiliency gitu itu penting sekali. Dan mungkin justru karena aku dari kecil memang kompetitif gitu, itu ngebantu banget ya untuk aku
berusaha survive, survive Kompetitif, oke. in That makes sense. any ways gitu. Mau karena kita kan punya prinsip masing-masing ya. Banyak Hmm. orang yang mencoba untuk survive dengan berbagai cara atau dengan cara apa aja. Tapi Hmm. kemudian yang membuat kita menjadi orang tertentu adalah apa yang kita lakukan untuk survive gitu. Hmm. Pilihan-pilihan kita gitu. So, Ya, aku setuju tuh dengan ya, pilihan-pilihan itu. yes, Ya, betul. Aku setuju. merasa berhutang segala hal itu pada masa laluku gitu. Kayak meskipun karena aku go with the flow aja gitu, nggak ngerasa susah gitu. Kalau udah berhasil, udah nggak ingat susahnya kayak oh kemarin ya udah this is part of the success gitu. Tapi ya udah kayaknya abis ini Journey. kami pasti akan mengalami kesulitan lagi gitu. Ya, Semua orang akan mengalami kesulitan pada masanya dan kalau kita memutuskan untuk terus akan ada masanya berhasil gitu. Kalau kita memutuskan untuk berhenti, ya udah susah aja terus gitu kan. Lagi susah terus berhenti menyerah ya sampai ya disusahin sudah. aja gitu aja. Heeh. Itu aja yang Gitu. terkenang ya. Iya, Em, kalau aku memutuskan untuk jadi aktor, sebenarnya aku memutuskan turun ke seni peran setelah ada lawan main aku yang sangat berkesan untuk hidup aku meninggal. Terus di depan makamnya aku ngebatin bahwa oke, ya aku ngambil, aku mau hidup di jalan peran. Yeah, and you give me that. Dan aku cuma bisa ngomong sama dia di depan makamnya. Jadi untuk sekian itu waktu gitu. itu interesting ya. Itu jadi justru membuat membuat kamu mau instead of itu something yang losing misalnya kayak apa lawan main itu lumayan traumatizing sih menurut aku ya. Jadi Iya it's sih. interesting itu malah membuat kamu jadi ingin menjalani dunia ini instead of aku nggak mau inget-inget apapun lagi yang berhubungan dengan seni peran because it's like it would be too painful to it will remind me of this Hmm, person gitu ya. That's interesting. aku Mungkin rasa itu brave. iya iya. It's very brave. Karena Very karena aku yakin semua yang kita brave. lewatin ini kan pasti there's always something good out of anything gitu. Bahkan dari Mm. hal terburuk yang ada di dunia pun gitu ya, dari perang misalnya gitu, Mm. pasti akan ada kebaikan yang bisa diambil dari itu. Dan kayaknya hidup terlalu singkat untuk kita taking things for granted ya. Atau gini deh yang paling Agree. cheesy, kamu punya pacar, terus kamu Punya putus sama dia. Terus kamu putus sama dia. Terus pada saat putus, ya jangan dilupakan semuanya dong. Kalau misalkan kamu melupakannya, berarti semua waktu yang sudah kamu lewati bareng dia just waste gitu aja. ya. Tapi bahwa persilangan kita sama dia kemudian punya makna tertentu gitu. Sesimpel hal Ya. pemberian yang dia kasih gitu. Syukur-syukur kalau putusnya baik-baik, udahannya enak-enak, dan setelah itu kita masih bisa temenan. Itu kan jadi enak banget bahwa oh Ya. from you I learned this gitu. Dan gak Setuju. bisa dipungkiri bahwa aku belajar dari orang-orang terdekat aku yang masih ngobrol maupun enggak, yang pernah jadian ataupun bukan gitu, adalah hal-hal tertentu yang memang terbawa sampai saat ini gitu. Contohnya Very oh ini true. Agree, ini agree. ini dikasih orang nih. Oh, Ini adalah seseorang dikasih orang. seseorang. Seseorang. Dulu dan waktu sama dia aku masih jadi orang yang sangat mudah melupakan hal detail. Sampai suatu saat dia ngasih Oh, ini Putri bisa terus gitu juga dulunya ya. oh Oke. banget aku tuh banget apa Apakah karena teledor kamu banget Taurus parah. berbatasan Gemini? Mungkin karena aku ADD. Nah, Oh, ya, ADD bisa jadi. is other thing. Yang ternyata aku baru sadar segala hal lupanya, selebornya, careless with details gitu. Ternyata ADD punya symptoms itu. Oke, Meskipun oke. sekarang aku agak bersyukur karena tahu prognosis itu, jadi that's not entirely my fault gitu. Terus kayak berlindung, tapi nggak boleh berlindung dengan itu I ke orang have lain. Tapi setidaknya ADD. aku boleh boleh mencintai diri sendiri apa adanya gitu. So it's Oh, good, that it's is nice. Jadi gitu, sama hal-hal kecil apa aku duit aku tuh ada dulu kan naruh naruh apa apa di mobil berantakan banget.
Nah, aku pernah deket sama orang yang selalu naruh duit dengan rapi, dilipat dua, dicelupkan Oh, mobil. Di kayak oke. di cerukannya gitu. Sampai sekarang aku melakukan itu. Which is itu bagus kan Iya, sebenarnya. iya, Hal-hal it's a good simple thing. aja kayak Hal-hal gitu. simple. Karena kalau Mm-mm. kalau kalau menurutku juga eh, mantan itu bukan orang jahat gitu. Jadi pada Bukan dasarnya dong. mereka orang baik, tapi cuma nggak cocok aja kemudian gitu. Tapi bukannya mereka orang jahat yang harus dimusuhi gitu kan. Yes, setuju Setuju nggak? banget. Setuju banget. Siapa tahu yang salah juga gue, ya kan bisa aja. Iya dong. Terus, Setelah sekian em, kenyataan gue diputusin terus, ya berarti mungkin kelihatannya sih saya yang salah ya. terus ini em, Apa, Mbak? sebagai sebagai seorang Putri Ayudhya yang pernah Hmm? ikut kompetitif, kemudian ikut berbagai macam lomba gambar, I just found, terus we all just found out, terus apa, kompetisi putri-putrian gitu ya, pageant gitu. Dari situ, dari semua pengalaman ini ya Put, apa yang kamu pelajari, uh, bagaimana kamu memaknai seorang perempuan? Hmm, this is a very interesting question. Aku nggak tahu eh, sejak kapan aku berangkat dengan ide ini gitu ya. Sejak kapan aku keep on moving with this notion. Beruntung kenapa? Karena kayaknya kita boleh melakukan apa saja. Karena misalnya kayak kalau kan agak lucu ya kak, misalnya kita akan dibilang keren kalau bisa ganti ban, ganti genteng, atau betulin pipa, itu kita akan dianggap keren gitu. Tapi kalau cowok dengan masyarakat yang saat ini gitu ya, kadang-kadang tuh masih kalau lu kok tahu make up sih, lu kok mikirin banget soal fashion sih, lu kok kayak jadi di society kita terutama. Oh, suaraku hilang. Tadi pertanyaannya adalah setelah semua proses kamu ternyata seorang anak yang kompetitif dan mengikuti pageant seperti itu. Jadi setelah itu bagaimana seorang Putri Ayudhya memaknai perempuan? Hmm, aku selalu ngerasa perempuan itu makhluk yang beruntung sekali. Uji, kata Hmm. Tono tuh kalau suara terputus pakai bahasa isyarat aja, kalian berdua jago. Bagaimana ya Jangan jangan ngaca, jangan nggak percaya Tono, semuanya. kita tetap percaya sama Tuhan aja. Kita jangan percaya Tono. Ya Allah. Oke. Jadi kalau menurut aku perempuan itu adalah makhluk yang beruntung sekali ya gitu. Karena ini jawaban yang klise dan tidak klise. Yang pertama Hmm. adalah kalau di society kita, kalau perempuan bisa ganti ban, betulin genteng, betulin pipa tuh kayak wow keren banget gitu. Sementara kalau Hmm. cowok terus bisa make up, bisa masak, bisa apa suka fashion, itu masih kayak kok lo sukanya gitu sih, masih suka ditanyain gitu. Hmm. Jadi agak untung nih Bencong di banget tempat gitu kita ya. Bencong banget kesannya, gitu ya. heeh. Heeh. Padahal Padahal enggak menurut sih. aku itu nilai Padahal itu tambah keren. cowok sih. Kalau ada kayak adekku lebih fashionable dari aku, jadi dia bisa kalau kita Hmm. pulang abis itu oke jalan, tiba-tiba aku jalan dia bisa ngeliatin dari atas sampai bawah gitu, lu pakai itu put, ganti kalau nggak gue nggak jadi jalan sama lo, ya Allah gitu kan sedih banget. Jadi I itu love your brother already. you should love him. Terus I say no. itu terus ya orang-orang yang kayak kayaknya ya makeup lo bisa diginiin deh put, lo makeup dikit kenapa sih gitu, ya nggak apa-apa sih sekali-sekali gitu ya. Terus kayak kayaknya warna nude bagus deh, oke fine gitu. Aku sih senang-senang aja kalau ada teman-teman yang ngajak ngobrol itu, atau cowok-cowok yang bisa masak, for me definitely sexy. Satu itu Oh, kelebihan kelebihan oke. kita di mata society. Terus yang kedua, kita tuh punya punya banyak dalam tanda kutip alat jualan menurutku. Hmm. Lagi-lagi nih in our society gitu, karena aku kan tidak familiar dengan budaya lain ya, tapi kalau di kita Hmm. masih kayak oke, kita bisa jualan, of course jualan, menurut aku tetap jualan pengetahuan, jualan keterampilan, kemampuan itu masih penting banget.
But in other Mm, ways, kita nggak boleh memungkiri bahwa perempuan dengan sexuality-nya, dengan penampilannya, we can grab some attention if we use it mm. wisely gitu. Aku Ya. sih tidak nggak suka yang bener-bener jadi malah buka badan kemana-mana ya, nggak gitu juga maksudnya. Mm, Tapi kalaupun itu memang pilihannya, as long as you know apa resikonya, bagaimana cara ya. menggunakannya, itu definitely nggak apa-apa. Itu adalah pilihan setiap orang menurutku. Dan Oke. caranya seperti apa. Terus udah itu yang kedua. Dan yang ketiga, aku tuh ngerasa bahwa ya ini alasan yang kesannya klise banget. We can carry life ya. Dan yang namanya carry life tuh bukan hanya persoalan melahirkan menurut aku. Tapi kita tuh punya motherhood. Motherhood Mm, yang uh, entah kenapa buat aku kita tuh bisa punya cinta yang tidak berbatas. Itu tuh aneh banget sih. Kayak ketika ya. ketika aku berpikir bahwa kayak gue cukup di anak-anak gue segini aja ya gitu, tiba-tiba it grows, tiba-tiba ada anak-anak lain yang maksudnya let's say satu komunitas dengan aku, terus punya teman-teman baru lagi gitu, right at the time I feel enough, there's Ya. never There's enough more. gitu. There's more. Jadi kapasitas kita untuk Lovely. mencintai dan untuk memelihara itu besar banget kalau menurutku. Ya. Jadi dari tiga hal itu aja ya udah, perempuan tuh a bless ya for me ya, to be a woman. Aku nggak tahu gimana cara memandangnya, kalau aku bukan perempuan, aku laki-laki gitu, mungkin aku punya cara pandang yang lain. Quoted. Yeah, Definitely quoted. I think it's a bless to be a woman, Oke. a girl, a Apakah itu female. pada akhirnya apakah itu ada juga hubungannya dengan apa namanya cultural upbringing kamu? Bisa jadi mungkin Mungkin nggak? karena aku iya ya, aku Jawa. Di Jawa itu Hmm. perempuan tuh diperempuan gitu. Tapi ya Hmm, hmm, there comes with many consequences ya. Perempuan nggak boleh begini, nggak hmm, boleh begitu, nggak boleh begini. Banyak nggak hmm, ya bolehnya itunya gitu kita taunya. Mm-mm. ada dua Tapi sisi. betul, in other ways, mungkin dulu pada saat aku remaja dan lebih kecil, aku lebih berpikir kok banyak banget nggak bolehnya ya gitu. Nah, aku lupa berpikir tentang apa yang boleh justru, Hmm, apa yang disediakan, apa keistimewaan yang kita punya gitu, dan ternyata segitu banyak keistimewaan yang perempuan punya gitu di Jawa ya. Nggak hanya di Jawa ya, aku merasa justru kita tuh diagungkan in a way gitu. Kita beruntung banget. Kita nggak ada di satu negara kayak let's say udah deh, nggak usah susah deh. Kita ngomongin Amerika sama Eropa aja udah beda gitu pandangannya terhadap perempuan. Dan kalau kita mau ya, protes jumlah anggota DPR yang perempuan tuh berapa persen dibandingin yang lain gitu. hmm, Di sana di luar juga senatnya juga jumlah perempuan nggak lebih besar dari jumlah ya. laki-laki kok gitu. Surprisingly enggak. Mm-mm. Dan Memang entah sih. kenapa I can take it in a way kalau memang menurutku perempuan-perempuan yang berhasil adalah memang perempuan-perempuan yang mampu membuktikan dirinya ya. Jadi Hmm, terlepas dari kita dikasih kesempatan atau enggak, this motto hits me well. Be so good till nobody can ignore you. ya. Dan menurutku it applies to Or everything. irreplaceable. Yes, benar. Jadi memang ya, aku pikir tugasnya semua orang untuk pada akhirnya, if you want to have something, you need to earn it gitu. Ya. Nggak bisa minta, ya udah kita dikasih dong berapa persen, udah oke, kalau dikasih terus lu mau ngapain? Gitu loh Iya pertanyaannya, kayak betul. Ya. kenapa malah kita demand dikasih? Why don't we go get it gitu? Kalau memang kamu bisa, kamu mampu, you can get it gitu. Kalau memang mau diakui, memang mau dikasih kesempatan, ya tunjukin kalau memang kita Ya layak tunjukin. diberikan gitu. Itu sih kalau Exactly, menurut guys. aku. Ya, itu ya. Jadi jangan nanya casting melulu supaya gimana caranya supaya casting bisa dapat peran. Ya kalian yang harus buktiin gitu. Karena sudah terbukti nih dari 2015 seorang Putri Ayudhya membuktikannya Wow. berkali-kali lewat casting-castingnya yang akhirnya Iya loh, sampai aku casting. 2019 kemarin, ya kan? Benar-benar. Aku Filmnya ada casting ya aja. teman-teman ya. Jadi aku dapat dapat peran itu bukan bukan nggak casting, aku casting. Tapi
catatan sebagai teman-teman, yang namanya casting bukan berarti casting itu selalu ada open casting, kita datang duduk di situ ngantri dan itu enggak. Karena trust me, the real casting is actually amazing. Banyak casting yang berawal dari ketemuan ngobrol. Jadi justru memang jejaring itu penting banget, bukan Ya, persoalan, bukan nepotisme, tapi bahwa orang memberikan kita sesuatu karena dia percaya bahwa kita bisa mengemban itu. Sehingga yang perlu ditunjukkan adalah memang kita reliable. ya. Kalau menurutku itu resolusi aku tahun kemarin, I wanna be somebody reliable. Karena aku merasa aku tidak cukup reliable gitu. Ya tadi teledor dan segala macamnya. Jadi aku ngerasa I wanna be somebody yang bisa dipercaya Reliable. gitu. Bisa diandalkan ya, Oke. bahasa Indonesia diandalkan gitu. Wah, aku langsung ingin menyandar pada Puri. Oh, it's okay. Menyandar Puri. Kayaknya dari tadi tuh sudah banyak yang mau tanya, terutama BP kayak Yay. mengulang-ulang melulu. Saya mau tanya terutama ke Mbak Putri. Emang Oke. ya Wes, tadi udah pertanyaan-pertanyaan udah pada ada yang dicatat dan dijawab kah? Ada, tapi belum aku jawab. Oh, Jadi, oke. karena di sini apakah Abdi sudah masuk atau BP? Nah, BP sudah BP masuk. udah, Jadi, kita jawab BP dulu. pertanyaannya BP dulu ya. Resep Oke, dan sip. jurus jitu memasukkan emosi. Oke. Resepnya nomor satu, kenal sama karakternya. Nomor satu itu. Dua, kenal sama diri sendiri. Kayaknya itu kesannya sangat klise, tapi betul. Menurutku Hmm. kalau kita nggak cukup kenal sama diri sendiri, kita nggak tahu gimana cara mengakses emosi kita dan seperti apa sih cara kita mengekspresikan emosi. Eh, Cara kita mengekspresikan emosi juga bisa dipersepsi orang dengan cara yang berbeda. Jadi yang harus kita kenali adalah kalau kita begini mukanya, kalau aku begini, orang nganggapnya aku ngapain ya? Kalau aku gini, Ya, orang nganggapnya aku ngapain ya? Kalau aku tiba-tiba diem, itu orang anggap aku ngapain ya gitu. Nah, ekspresi-ekspresi emosi ini bukan hanya orang-orang yang terdekat kita aja yang paham, tapi itulah gunanya kita belajar olah pikir. Olah pikir ini juga bisa nambahin referensi kita terhadap emosi standar yang bisa dikenali oleh semakin banyak orang. Tujuan kita kan supaya bisa diterima sama semakin banyak penonton ya. Dan pesan yang kita sampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Sehingga menurutku penting sekali untuk tahu bagaimana membuat diri kita dan seluruh perangkat emosi kita, mau badan, mau muka, mata gitu, untuk bisa diterima sama banyak orang. Dan hmm. caranya beda-beda. Karena kalau misalkan cuma dibilangin, ya kamu ngerasain sedih, sedih, kamu harus sedih, dari dalam tuh kamu harus sedih. Oh well, tapi sedih itu keluarnya macam-macam menurutku. Sehingga tidak cukup hanya dengan kita merasakan kesedihan tokoh, tapi kita juga harus bisa mengekspresikan kesedihan tokoh atau kesenangan tokoh atau emosi apapun dengan cara berekspresi yang khusus itu dan bisa diterima oleh kebanyakan orang. Gitu. Itulah Jadi, kenapa fungsinya sorry, go fungsi on, go on. sorry aku juga motong ya, aku No, maaf no, ya. go on. Fungsinya apa? Jadi itulah fungsi entertainment dalam film menurutku. Karena kalau Hmm. misalnya kita mau bikin film buat ekspresi aja, jadi belum tentu kita tercapai fungsi entertainingnya. Sementara kan kalau film masih termasuk di dalam entertainment ya, Ya, industrinya di entertainment. Jadi kita nggak boleh melupakan sisi entertainingnya juga, gitu. Iya, yang nyanyi yang nyanyi Swam. siapa Mbak? Swam. Dia Oh, lagi bikin lagu. oh Oke, gemes. sekarang sekarang pertanyaannya Abdi. I'm conscious of time, so tinggal punya 5 menit lagi gitu. No Menurut, way. tapi aku ya, jadi kalau pertanyaannya Abdi apa tadi? Boleh tuh. Aku pengen dengar juga tuh jawabannya. Karena dia tadi apa? Pageant ya, Abdi tuh berangkat dari pageant iya juga. berangkat dari pageant, terus cara masuk ke, ke aktoran tuh gimana sih? Karena kalau dari pageant kan harus posture, face, gitu Postur, kan, ya. terus smile with Oh, your eyes nice. gitu. Nah sementara eh, kalau Tyra di Banks. aktor malah you need to be as genuine as possible gitu, harus bener-bener sincere Jujur itu kan, Abdi. harus harus believable.
Hmm. Jadi mungkin ini saatnya juga mengakses diri kamu gitu. Berkenan untuk membuat diri kamu menjadi vulnerable, terbuka terhadap orang lain gitu. Jangan khawatir Hmm. kok kalau misalnya orang mengenal kamu sebagai tokoh, kamu dirimu akan terlindung. Tapi kalau misalnya kamu nggak bisa mengendalikan aku aktor dan aku dirinya, nanti ya sama aja jadi kayak sebar-sebar diri aja gitu, diceritain kemana-mana, urusan pribadi dikeluarin. So don't worry, tapi yang paling penting adalah aku aktornya mesti dikuatkan memang setelah kita mau membuka diri sendiri gitu. Karena aku ngalamin banget Fadila. dulu kan aku presenting. Kalau aku presenting ada cara bicara tertentu, ada terus kemudian aku sempat di anchor. Nah, ketika anchor juga ada posture tertentu dan ada sikap tertentu yang harus aku jaga dan aku representasikan. Nah, ini bisa berbahaya. That's the reason why aku memutuskan untuk meninggalkan yang lain dan ngambil ke keaktoran aja karena aku harus Oke. menghancurkan itu semua. Aku harus rela untuk mengubah itu semua. Um, dan aku harus mau untuk dikenal bukan sebagai karakter Putri Ayudhya karena waktu aku di waktu aku di Jejak Petualang ya orang udah kenal aku begitu gayanya gitu. Hmm. Sehingga ketika aku masuk ke peran ada juga yang bertanya-tanya, kok jadi gitu, kok nangis-nangis gitu. Itu kan sesuatu yang lain ya, itu kan tokoh bukan Ya, ya, saya ya. gitu. Kadang-kadang Jadi kita itu suka sesuatu yang bingung ya, Put berbeda. ya. Kadang-kadang kita suka bingung yang hidup di dunia yang hidup di dunia nyata tuh siapa gitu. Lihat-lihat komen-komen Iya, seperti itu. Kayak seriously people. iya, iya, Aduh, gemes. Abdi, iya, Abdi dan iya. BP apakah sudah menjawab pertanyaan kalian Mbak Putri ini? Oh, ini Frans nanya Semoga sudah dua lagi. Apa terjelaskan. kekuatan dan kelemahan Mbak Putri? Hmm, Hmm, baiklah. Kalau kekuatan dan aku, kelemahan Mbak Abi, hai, ini Putri. ada anakku, Abirama Putra, aktor cilik nih hebat banget. Oh, we have Hai two sayang. minutes. Maybe. Oke. Jadi Abi. kelebih kelebihan aku adalah aku berani, aku cepat belajar dan aku mau belajar. Kelemahan aku adalah teledor ya Bu, terus pelupa dan aku punya Hmm, imajinasi yang cetek. itu yang Aku paling penting. sementara aktor kan imajinasinya harus banyak, tapi aku tuh imajinasinya nggak bagus kalau menurutku. Sehingga untuk mengatasinya aku harus banyak memberikan pengalaman sama diri sendiri. Itulah alasannya kenapa aktor harus banyak Hmm, baca, banyak pengalaman, banyak berinteraksi dengan makhluk lain dan semesta. Gitu ya. menurutku. Menurutku gitu Mas Frans. Makhluk halus juga Semoga nggak apa-apa menjawab juga ya. sih. Nggak apa-apa dong, kan dia juga tinggalnya Nggak jangan-jangan lebih apa-apa. dulu daripada kita. Tinggal emang ada lebih dulu di sini kan. Jadi um, Yoi. words you live by, Put. Apa, Put? Now it is acting for living and living for acting. It is now. Coba diulang. Acting for living and living for acting. Awesome. Iya. Ya, habis Ya, seni ya, ya. peran seni peran ini menjawab banyak masalah aku. Sehingga kalau kita bawa Oke. keseharian, seni peran ini kan adalah salah satu cara untuk kita bisa bertahan di kehidupan ini dan juga aku percaya bahwa seni peran itu adalah ilmu yang membantu kita untuk beradaptasi pada keadaan Hmm. apapun. Dan sepandai-pandainya orang adalah orang yang mampu beradaptasi dalam keadaan apapun. Sehingga Tujuh. menurutku penting banget kita melatih seni peran bukan cuma buat depan kamera atau di atas panggung, tapi untuk menjalani kehidupan ini, untuk tahu peran kita tuh seperti apa. Kan katanya wayahe kita harus tahu peran kita dari Allah melahirkan kita ke sini tuh buat apa gitu. So ini menurutku adalah salah Siap. satu pencarian aku sih. Gitu. Oke. Jadi kalau tadi tubuh dan emosi itu bekal, jangan jadi stereotip ya.
Jadi Yoi, harus jadi iya banget bekal Mbak. ya. Jangan jadi Jadi bekal. stereotip. Jangan takut Itu ya, udah jangan menjawab banget takut tadi ya sama labeling penjelasan-penjelasanmu dan pokoknya. pertanyaan-pertanyaan. Pokoknya jangan Ah, takut. Nanti kan takutnya kalau label gua mah dikletek aja, yoi. gampang. Wah, juara. Juara Mbak, bener bener bener. Bener. Label mah kletek weh. Kalau pengen, kalau Aktif ya. dulu sekolah pasti duduk paling depan. Sewu. Sewu. Iya, iya. Nasihat apa yang diberikan untuk seorang aktor supaya Oh. bisa level up dimanapun posisinya sekarang? Oh, level up. Level up. Kalau buatku eh, mental, Apa ya? jaga ya Coba mental kita sama prinsip-prinsip kita. sebagai aktor. Menurutku itu. Karena waktu kapan ngobrol dengan Mas Ferdi gitu, oh aduh turut berduka semuanya untuk kita kehilangan satu aktor senior yang hebat banget, Ya, Om Hengki Hengki Sulaiman. Sulaiman. Aku pernah ketemu dengan beliau dan kemudian bekerja sama dengan anaknya juga. Jadi aku ngobrol sama Mas Ferdi, ini salah satu yang dibilang Mas Ferdi, ini bener banget. Kalau lo ngerasa bahwa kenapa sih gue gagal terus casting, udahlah gue kayaknya nggak emang nggak mau jadi aktor gitu. Mungkin berarti memang mentalnya belum di keaktoran karena memang gagal casting is a part of being an actor. Casting tuh bagian dari aktor dan percaya deh kalau kita ngeliat mungkin lebih luas lagi bahwa casting adalah sebuah seleksi. Seleksi Ya, itu selalu ada di hidup kita. Jadi jadiin aja itu bagian dari latihan-latihan kecil sehingga kalau ada seleksi-seleksi besar yang dampaknya lebih nyata dari sekedar kehilangan uang gitu, tapi ada dampak yang lebih besar lagi, kita siap dan kita resiliensinya harus tinggi. Resiliensi apa? Resiliensi adalah kelentingan. Bahasa Indonesianya susah ya. Jadi kalau kita jatuh berapa kali, kita juga bangun berapa kali. Gitu. Resiliensi itu kemampuan itu. Aku yakin teman-teman seniman sih punya punya kemampuan itu ya. Gitu. Mana Taya? atau kehilangan Hilang peran. lagi suaranya. Oh, balik lagi, Deng. Hmm. Oke. Oh, udah balik lagi. Tapi delay di aku. Oke. Ya, betul sekali. Aku Ya, setuju. Harusnya punya. Harusnya punya. Um, ah, Waduh. Banget. I think this has been a very fun. mau ngomong sekarang saat ini akan nyampe di aku Can you hear sekitar me? 5-10 detik setelahnya gitu Mbak. Jadi bener-bener ini. Aduh ini seru banget sih. Oh my goodness. Baiklah kalau begitu, aku simpulkan aja ya bahwa emang belum ngomong sih. Jadi teman-teman, nanti aku akan menyarikan semua percakapan ini lagi seperti biasa, untuk di feed-nya Hasta ini. Tapi terima kasih Putri Sama-sama. Ayudhya yang sudah mau join dan meramaikan seri Dunia Venus ini. Aku senang lagi dong. Kok sebentar sih? Nah, Nanti ada lagi kok, tenang aja. Dibikinin lagi. Asik. Frans, Itu do you selalu ask dia. everywhere? Oh, ini pertanyaan ya. Wow. Pertanyaan pamungkasnya Frans tuh kayaknya. Jadi yang Baput berharap, oke. Jadi satu pertanyaan terakhir dari Frans ya, kita kasih ke Frans. Tapi kayak jawabnya harus cepet nih, soalnya takut tiba-tiba terputus. Oke. Aku mikir. Oke. Yang aku sadari 5 tahun lalu atau 10 tahun lalu salah tuh nggak apa-apa. Karena dulu tuh aku takut salah banget. Sehingga aku merasa, jadi kemajuannya agak lambat.
Begitu aku total, maksudnya melemparkan diriku sama seni peran dan aku bilang oke, salah nggak apa-apa, let's do trial and error. Uh, let's try something, let's cope up with the risk and everything. Kemajuannya ternyata banyak sekali yang bisa kita peroleh dan banyak sekali yang bisa kita pelajari dari kesalahan sih, gitu. But just be careful, Nah, tetap harus be careful, harus senang banget kalau kita punya temen ya yang tetap akan mencintai kita seberapa pun salahnya, tapi jangan take it for granted, itu aja. Dan ya. kalau kita punya value yang kita jaga dari dulu, pertahankan, karena those values will lead you to somewhere else and beyond, menurutku. Bikin kamu punya karakter lah, dan itu penting. Kita Itu penting punya karakter. betul, karakter itu penting. Karakter, prinsip, Yes. Mentalitas. kayaknya dua itu ya yang paling penting ya. Ya. Karakter dan prinsip, karena dengan punya dua itu dan kita selalu kembali ke situ lagi, jadi akhirnya sebagai aktor juga bisa menguasai tubuh dan emosinya untuk disalurkan ke saat yang tepat gitu. Betul. Dan untuk peran yang tepat. Setuju. Gitu ya guys. Yes. Pokoknya jangan takut sama stereotype, jangan takut sama label, karena kata kayak Mbak Nat bilang bisa tinggal dikletek copot aja. Tapi juga jangan skeptis terhadap klasifikasi, karena klasifikasi bisa membantu kita banyak. Siap. Oke, thank you banget Put. I'm loving this session. Semoga kita bisa bertemu. Iya, pas acara ini Pak Parwes kagak ada. Oh iya, gimana? Kemarin ada Bang Jago. Halo Bang Jago, ada lagi. Om Yunus nih ada, Om Yunus Pasolang. Oh, hai. Ada Om Yunus Pasolang, DOP aku tuh waktu Bangsal 13. Aku nonton loh Bangsal 13. Terima kasih. Baiklah kalau begitu, selamat melanjutkan, selamat bepergian ke IG. Iya, pas banget hari ini ada. Yang punya anak-anak bisa silakan ya, aku nanti mau ngedongeng. Nah tuh Frans, anaknya tuh 5-11 tahun. Udah nonton anak juga. Kamu umur berapa udah? Bisa, ada kok yang umurnya lewat 5 tahun. Terima kasih semuanya. Thank you ya, this has been very good session. Sekali lagi tadi tolong dipromot lagi ya, di aja ke Heha itu yang apa tadi yang paintingmu itu sketching sih-nya. Lelang seni itu, karena itu menarik dan aku mau promote juga. Kami mau bantu promote juga, terus karena it's interesting, dan kita ketemu lagi di waktu menyenangkan lainnya. Yes. Terima kasih banyak semuanya. Ini ada senior, mohon maaf aku berbagi dari sudut pandang aku ya. Terima kasih banyak. Tidak ada yang bertabrakan atau melangkahi apapun. Terima kasih banyak sudah. Aduh, ada Mas Kimo. Bro Kimo Stambul. Ya Allah. Ini baru kenapa kalau kita mau dadahan banyak yang masuk ya? Terima kasih loh sudah mampir. Pas mau arisan mau pulang, terus tiba-tiba ada lagi yang datang. Kak Ida, ya ampun ini. Terima kasih loh sudah bergabung. Yoi, Dunia Venus nih oke banget nih. Ada Ida Ayu. Beliau adalah satu-satunya perempuan di Hanggar Malang, kalau saya nggak salah. Iya. Wah, keren banget. Kenapa baru join? Nanti kapan-kapan kita ajak live IG juga deh. Iya dong. Thank you ya. Ya. Thank you loh semuanya yang udah nonton, yang udah nanya, yang udah komen, yang udah mampir. Sampai ketemu di live IG berikutnya. More female come di dunia Venus. Dan mari kita doakan Mbak Putri, semoga semuanya selalu lancar di kehidupannya. Amin, ya Rabbil Alamin. Juga untuk Mbak Nat dan teman-teman semuanya, and to Heha. Terima kasih banyak ya. Oh iya. Ya, nanti bulan Juli yang kita nonton Calon Manten itu yang main Putri Ayu dia loh, keren banget loh, ya ampun. Sumpah. Rambut pink. The best. Rambut pink. Gila.
penampilan yang belum pernah kalian saksikan Iya bener. dilakukan oleh seorang Putri Ayudhya. Oh my God. Sampai Juli Sampai Juli, nontonnya. sampai Nanti sih jumpa. ketemu lagi. Terima kasih Dah sudah mampir, semuanya. Om Wanggi juga. Thank you. Selamat. Selamat Dadah. sore. Gimana sih N-nya? Ini Nah, juga ini mau di nggak end boleh, put. nggak boleh berakhir ini, nggak boleh berakhir. Udah, nggak boleh berakhir. Jadi udah dadahan tetap nggak boleh berakhir. Ya Allah, Mas Dani, Ini bisa di end. beneran nggak bisa di end. Oke banget nih nggak bisa di end. Iya. Ayo ada pembahasan apa lagi? Baiklah, kita coba lagi. Tapi aku, iya loh bener nggak, aku pencet N-nya nggak ke pencet-pencet Oh, loh. Aduh, gitu. ya ampun. Aduh. Coba, Rian, kamu tanya sesuatu, Rian. Ya ampun. Terakhir deh pertanyaan dari aku. Apa, Mbak? Kira-kira nih, perempuan, apa yang harus dimiliki perempuan zaman sekarang untuk kehidupan dia 10 tahun lagi? Kenapa aku masih merasa resiliensi itu penting? Terus keterampilan membaca, I love that. buku, membaca literasi dan membaca situasi ya, itu penting. Terus skill, keterampilan, find a skill that you adore, yang kamu bener-bener kayak, aduh, gue keren loh, gue bisa ini loh gitu. Cari skill yang bisa kamu banggakan dan itu perlu dari sekarang. Karena meskipun banyak banget yang merasa bahwa kita akan tergantikan sama robot gitu ya, human race-nya, yang tidak bisa tergantikan sama robot itu menurutku adalah Resiliensi. resiliency, betul. Resiliency robot kalau udah hancur ya hancur aja gitu. And Ya, betul. keterampilan, skill with heart ya, passion tuh nggak bisa digantiin sih menurutku. So find Agree. it for you. Satu lagi, kira-kira apa yang harus dimiliki lelaki zaman sekarang untuk menghadapi perempuan 10 tahun lagi? Wah, keterbukaan pikiran. Oh, I like that. Ya, terus compassion. Karena barusan ada kabar bahwa undang-undang pernikahan disebutkan laki-laki dan perempuan seimbang, ada kata-kata itu. Ini kayaknya undang-undang pernikahan yang baru, itu bahkan ada di undang-undang. Yang baru. This will be great menurutku. Dan satu lagi sama skill. Kenapa? Karena skill ini kemudian kan tujuannya mau seimbang. Jadi kalau sama-sama punya skillnya nggak harus sama ya, tapi skillnya berbeda dan saling melengkapi. World will be beautiful sih menurutku. Oke. Cool. Oh, keren banget pasti. Aduh, kalau ada laki-laki itu skillful, compassionate, dan open-minded. Oh my God. Kayaknya kalau Oke. 10 tahun lagi kita bisa mesen Put. Mesen, oh my God. Tahun lagi kita bisa pesan. Beli Wow, gimana ya? kayaknya Tapi loh, tetap kayaknya loh. artifisial. Kan aku Iya sukanya sih, full betul juga. Oh. Tapi asli loh, ini nggak bisa dipencet loh. beneran, nggak End, bisa di ya. end. Aku tuh Do tadi you need me udah, aku nggak to bisa. to leave the conversation? Enggak, Maksudnya kalau ayo kita udah orang pacaran gitu. No, you do it. No, you do it. No, you kamu dong. you hang up. No, hang up. Oke, aku coba ya Mbak. Kalau misalkan ternyata aku tidak bisa, nanti aku Ya, temenin ya. lagi. Oh Bisa ya ya? nggak apa-apa. 1, 2, tiga. 1, 2, 3.